Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan coba melanjutkan dari materi sebelumnya. Mudah-mudahan rekan-rekan atau teman-teman mahasiswa sekalian sudah bisa menginstal text editor atau aplikasi yang akan digunakan di mata kuliah dasar pemrograman ini. Baik itu menggunakan PyCharm atau menggunakan text editor lainnya seperti Visual Code ya dan lain sebagainya. Oke, pertama-tama kita buka terlebih dahulu yang menggunakan PyCharm. Oke, ketika sudah dibuka, di sini kita coba pilih New Project ya. Kita pilih New Project. Kemudian kita tentukan lokasi penyimpanannya. Ya, silakan ditentukan apakah di lokal disk C, D, ataupun E. Nah, jika ingin merubah, silakan diklik button yang ada di pojok kanan atas. Untuk new environment-nya, ya, environment-nya kita gunakan virtual environment. Virtual environment di sini nanti didapat dari aplikasi Python ya, yang sebelum PyCharm kita install itu fungsinya nanti sebagai base interpreternya. Nah, pastikan di sini sudah terinstall ya Python yang sudah diinstal sebelumnya. Kemudian jika ingin menggunakan main project silakan checklist, jika tidak perlu di checklist. Ini tidak begitu bermasalah, nanti tidak ada efeknya. Oke, kita create. Setelah terbuka aplikasinya atau text editor dari PyCharm-nya, kemudian kita buat project baru. Ya, tadi sudah dibuat project baru. Ketika sudah selesai, kita buat satu file Python baru di dalam project yang sudah kita buat. Caranya tinggal klik kanan di bagian project, klik kanan, kemudian pilih new, kemudian pilih Python file. Misal kita kasih nama resume 1. Oke. Oke, ketika sudah dibuka, nah di sini di resume pertama di sini kita akan gabung. Saya coba akan menggabungkan antara materi pertemuan 1 dan materi pertemuan 2. Ya, karena pertemuan 1 itu hanya hello world dan yang kedua di sini kita akan mencoba membahas beberapa sintaks dasar dari bahasa pemrograman Python. Oke, misalkan yang pertama di sini kita bisa menggunakan komentar, ya, komentar satu baris. Nah, kita bisa menggunakan tanda pagar atau crash. Misalkan ini komentar satu baris. Nah, kita juga bisa membuat komentar lebih dari satu baris menggunakan kutip satu sebanyak 3 kali. Nah, seperti ini. Ini komentar multi baris. Nah, ini bisa di-enter. Nah, komentar di sini tidak dibaca atau tidak dirunning saat program kita compile seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya fungsi input dan fungsi output. Untuk input kita menggunakan input, untuk outputnya kita menggunakan print seperti itu. Misalnya kita akan mencetak sebuah kalimat, kita gunakan print seperti ini, enter saja. Baru kemudian kutip 2. Nah, kita tulis kalimat yang ada di dalam kutip ini bebas, boleh menggunakan spasi, boleh tidak. Misalkan biodata mahasiswa. Nah, seperti ini. Ketika kita akan membuat garis, kita buat print saja. Ini adalah perintah cetak untuk mencetak sebuah kalimat ya, atau string. Nah, ada juga di dalam pertemuan 2 itu yang namanya variabel. Jadi variabel itu nanti memiliki nilai yang dinamis. Jadi bisa berupa angka, bisa berupa huruf, pastinya berkaitan dengan tipe data. Contohnya, di sini saya akan membuat variabel NIM. Nah, NIM di sini nanti kita akan masukkan sebuah string. Jadi 12, 10, 17, 07. Nah, meskipun di sana secara kasat mata dia adalah angka, namun tipe datanya itu adalah string. Jika string di sini tidak perlu ditunjukkan
karena semua yang diinput di dalam pemrograman Python itu dianggapnya adalah string, kecuali nanti variabel tersebut adalah integer, baru kita cantumkan tipe datanya, apakah dia itu adalah integer atau float, seperti itu. Karena nim di sini adalah string, kita langsung saja input, nah, kemudian masukkan nim ada. Nah, ini menunjukkan nanti apa yang diinput pada nim, dia itu adalah nilai yang akan mengisi variabel nim. Tipe datanya adalah string, karena di sini tidak ditunjukkan apakah dia itu adalah integer atau float, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada nama. Nama di sini juga sama, dia itu adalah string. Masukkan nama Anda. Nah, atau misalkan kita akan membuat sebuah nilai. Oke, nilai. Kan di sini adalah UTS. Oke. Atau nilai tugas. Nah, ini nilai tugas 1. Tugas 1 di sini bukan string. Nah, dia itu adalah angka, karena nanti ada pemrosesan apakah nilai 1 dengan tugas 1 dengan tugas 2 itu digabung, dijumlahkan, atau bahkan dibagi, dikali, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di sini kita harus memberikan sebuah tipe data pada variabel tugas 1, misalkan integer. Oke, setelah itu baru kita masukkan perintah masukannya, yaitu adalah input. Oke, masukkan nilai tugas 1. Nah, seperti itu. Kemudian kita buat variabel berikutnya, yaitu variabel tugas 2, yang merupakan sama-sama tipe datanya adalah integer, berarti dia adalah bilangan bulat. Apabila tugas 2 ini nanti merupakan bilangan desimal, berarti tipe datanya bukan integer tapi float, seperti itu ya. Oke, kemudian kita buka input, kemudian kalimatnya masukkan nilai tugas 2. Oke, ini yang membedakan antara integer dengan float. Untuk integer di sini untuk bilangan bulat, untuk float di sini untuk bilangan desimal 3,5, 4,5 yang ada komanya, intinya seperti itu. Baru kemudian di sini misalkan kita akan membuat variabel total. Contoh, total dapat atau nilai tugas. Total tugas ya, supaya mempermudah. Total tugas didapat dari misalkan tugas 1 ditambah tugas 2. Di sini hanya contoh, belum menggunakan persentase untuk mempermudah teman-teman mahasiswa untuk memahami sintaks dasar dari bahasa pemrograman Python di sini. Oke, inputan sudah selesai kita buat, baru kemudian kita cetak. Nah, misalkan kita pindahkan dengan tanda garis ya. Bebas, boleh pakai sama dengan, boleh pakai bintang, bebas. Ini hanya untuk mencetak sebuah string saja. Nah, baru kita tampilkan. Misalkan kita menggunakan print. Oke, kita menggunakan print. Nama atau nim yang Anda masukkan adalah, oke, di sini jika ingin terpisah berarti kita cetak print lagi seperti itu. Tapi jika ingin langsung menampilkan, kita keluar kutip, ya, spasi juga tidak apa-apa, rapat juga tidak masalah. Kemudian kasih tanda plus, baru kita akan mencetak sebuah name seperti itu. Karena dia itu adalah string, ya, karena dia adalah string, langsung saja di sini langsung sebutkan seperti ini. Sebentar. Oke, di sini kita langsung gunakan tanda plus seperti ini, ya, menunjukkan dia akan memanggil apa yang telah di-input saat
pengenalan variabel di atas. Jika NIM-nya 11 nanti akan mencetak sesuai. Nah, ini yang disebut dengan variabel. Ini perbedaannya mencetak sebuah variabel dengan mencetak sebuah kalimat langsung atau string. Jadi kalau yang ada di dalam ketik, dia akan mencetak sifatnya statis. Dia akan mencetak seperti apa yang kita inputkan. Nah, seperti apa yang kita ketik, seperti itu. Tapi kalau misalkan plus NIM seperti ini, dia akan memanggil nilai NIM yang sudah diinputkan di atas. Seperti itu. Jadi sifatnya variabel itu adalah dinamis. Ya. Baru kemudian kita panggil untuk yang nama. Print nama yang Anda masukkan. Atau nama Anda, misalkan ya, nama Anda adalah oke, baru kita plus lagi, kita panggil nama. Nah, di sini sudah auto, tinggal di enter saja. Setelah nama, baru kemudian di sini kita apakah ingin memanggil nilai tugas 1 dan tugas 2 atau langsung memanggil total tugasnya saja. Jika ingin memanggil langsung nilai total tugasnya, kita langsung panggil saja. Print total nilai tugas yang Anda dapatkan adalah, di sini perbedaannya, jika yang dipanggil itu adalah string, di sini hanya menggunakan plus kemudian variabelnya apa. Jika yang dipanggil itu adalah variabel yang tipe datanya adalah integer atau float, kita wajib menambahkan koma. Koma plus seperti itu. Nah, ini menunjukkan value-nya itu isi dari variabel ini nanti berupa integer atau float atau angka number ya. Oke, misalkan di sini adalah total tugas seperti ini. Baru kita tutup misalkan. Oke. Coba kita run. Cara merunningnya ya, atau running programnya atau mengcompile-nya dengan cara tinggal diklik kanan di bagian Python filenya, klik kanan seperti ini. Kemudian run filenya. Di sini saya kasih nama resume 1, run resume 1. Oke. Nah, sudah, tinggal kita masukkan di bagian kiri bawah. Masukkan NIM Anda, misalkan 12.17.07 misalkan. 18.12.07 misalkan ya. Oke, kemudian masukkan nama Anda. Misalkan di sini Andi, nilai satunya itu mendapatkan 50, misalkan tugas 2-nya mendapatkan 40. Ketika di enter, nah nanti di sini yang dicetak, nah seperti ini ya. Nah, ini nilai ya, jadi NIM yang Anda masukkan adalah sesuai dengan apa yang kita inputkan di atas. Kemudian ada Andi namanya, di sini nama Anda adalah Andi. Total nilai tugas yang Anda dapatkan adalah 90, yaitu penjumlahan antara 50 dan 40. Seperti itu. Seperti itu ya, ini pembahasan atau rangkuman dari materi variabel. Variabel itu sifatnya adalah dinamis. Kemudian di sini ada tipe data string dan ada tipe data integer ataupun float. Jadi integer ini untuk angka bilangan bulat, float di sini untuk angka bilangan desimal. Untuk string itu tidak perlu dicantumkan, langsung saja gunakan fungsi input, yaitu untuk menginputkan sebuah data ke dalam variabel. Nah, untuk mencetak kita menggunakan perintah print. Buat apa Pak? Ini untuk komentar supaya kita mempermudah. Misalkan kita memberi tanda di sini. Input data. Kemudian mana ada proses, ini ada total. Nah, ini adalah proses ya. Nah, ini berarti proses. Supaya memastikan codingan yang ada di bawahnya itu kita kasih keterangan. Kita berikan keterangan. Mana bagian input, mana bagian proses, kemudian mana bagian output. Oke, cukup simpel. Nah, teman-teman mahasiswa dalam belajar bahasa pemrograman Python. Pak, apakah ini bisa berjalan di Python saja? Tidak ya. Codingannya sama semuanya. Yang membedakan itu hanya text editornya. Yang penting ada media untuk melakukan coding dari bahasa pemrograman Python di sini. Gampang ya? Oke, ini mungkin tidak sama dengan materi
inputannya atau studi kasusnya sedikit berbeda dengan yang ada di slide atau di modul. Jadi teman-teman mahasiswa bisa mencobanya di kasus yang lain. Dipersilakan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.